Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perkembangan psikologi klinis mikro ke makro. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Riyandi Wiraatmaja, yang kedua ada Hanifah Mentari Mawardani, yang ketiga ada saya sendiri, Elana Khalifah. Selanjutnya, presentasi akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan psikologi klinis di Indonesia. Psikologi klinis merupakan salah satu bidang psikologi yang paling tua dan juga merupakan akar dari ragam bidang psikologi lainnya di seluruh dunia. Sebelum dibukanya laboratorium psikologi oleh Wilhelm Wundt pada tahun 1879 di Leipzig, sudah banyak ilmu-ilmu yang mulai tertarik dan meneliti terkait dengan perilaku dan kehidupan manusia. Di Indonesia sendiri, pendidikan psikologi dipelopori oleh Slamet Iman Santoso. Pendidikan ini diharapkan dapat membentuk suatu lembaga yang mampu menempatkan the right man and the right place. Karena pada masa itu banyak kerajaan di mana orang-orang kurang kompeten menduduki posisi penting sehingga membuat keputusan yang salah. Awal dari pendidikan psikologi dilakukan di lembaga psikoteknik yang dipimpin oleh Taut Leng, yang kemudian menjadi program studi psikologi yang pernah bernaung di bawah berbagai fakultas di lingkungan Universitas Indonesia. Di Jakarta, mata kuliah filsafat dinaungi Fakultas Sastra, mata kuliah statistik oleh Fakultas Ekonomi. Selanjutnya, program studi psikologi pada tahun 1956 sampai 1960 menjadi jurusan psikologi pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada tahun 1960, psikologi menjadi fakultas yang berdiri sendiri di Universitas Indonesia. Kurikulum dan pelaksanaan program studi psikologi dimulai sebelum tahun 1960, dibina oleh para pakar yang mendapat pendidikan doktor S3 dan diploma dari negeri Belanda dan Jerman. Lee Poklim mendirikan bagian klinis dan psikoterapi bertempat di Barak 1 RSCM. Yap Kihin mendirikan bagian psikologi eksperimen di Salemba. Mira Sidarta mendirikan klinik bimbingan anak. Kustur dan Mulyono memimpin bagian psikologi kejuruan dan perusahaan. Sekarang psikologi industri dan organisasi. Kemudian diperkuat oleh AS Munandar. Bagian psikologi sosial dirintis oleh Marat. Kemudian dipimpin oleh Z. Yusuf. Setelah kepergian Lee Poklim ke Australia, bagian psikologi klinis dan psikoterapi berganti nama menjadi bagian psikologi klinis dan konseling dipimpin oleh Yap Kihin tahun 1960 sampai 1969. Namun, dengan adanya pengertian yang luas tentang psikologi klinis, maka nama bagian psikologi klinis konseling berganti lagi menjadi bagian psikologi klinis. Beberapa masalah yang dapat ditangani oleh psikolog klinis yaitu kecemasan berlebihan, depresi, trauma psikologis, pikiran atau perilaku yang menyakiti diri sendiri atau orang lain, perilaku kecanduan, masalah citra tubuh, gangguan makan, gangguan tidur, autis, ADHD, kesulitan belajar, masalah perilaku lainnya yang mengganggu pengembangan diri. Sekian, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, apa saja sih wewenang dari seorang psikolog klinis? Menurut Permenkes nomor 45 tahun 2017, wewenang seorang psikolog klinis adalah: yang pertama adalah melaksanakan asesmen psikologi klinis, yang kedua menegakkan diagnosis dan prognosis sebagai psikolog klinis, yang ketiga menentukan dan melaksanakan intervensi psikologi klinis, yang keempat melakukan rujukan, dan yang kelima melaksanakan evaluasi proses asesmen dan intervensi dalam psikologi klinis. Penentuan dan pelaksanaan intervensi psikologi klinis dapat dilaksanakan kepada individu, kelompok, komunitas, maupun untuk kepentingan hukum sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan psikologi yang terjadi dalam bentuk psikoedukasi, konseling, psikoterapi, dan rekomendasi intervensi. Yang kedua, kita akan membahas tentang ruang lingkup psikologi mikro dan makro. Dasari membahas terapan psikologi klinis dari terapan mikro ke terapan makro. Psikologi klinis dengan terapan mikro bercirikan pengukuran menggunakan pendekatan psikopatologi dan pendekatan individual. Sedangkan pendekatan makro lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat dikuantifikasikan dan pendekatan di luar keluarga, kelompok, dan komunitas.
Untuk terapan mikro ini biasanya dilakukan perorangan. Tersedia banyak sekali cara untuk mengukur terapan mikro ini, salah satunya dengan psikotes yang telah dikembangkan, diteliti, dan dikaji di dalam jurnal. Berbagai cara pengukuran yang lainnya adalah tentang kecemasan, depresi, inteligensi, narsisme, kompulsif, kesiapan menjadi saksi, dan lain-lain. Terlihat di sini bahwa orientasi pengukuran adalah pada psikopatologi, tetapi bukan berarti bila seorang ahli yang berorientasi pada psikopatologi tidak menjadi benar, tetapi orientasi psikopatologi ini dapat juga melihat orientasi kesejahteraan. Terapan makro ini biasanya melakukan pendekatan lebih kepada pendekatan kualitatif. Untuk terapan makro ini memerlukan pendekatan yang berbeda dengan terapan mikro. Salah satunya adalah cara pengukurannya. Bukan lagi pandangan pantologi sebagai salah satu macam faktor yang diciptakan sesuai dengan kaidah psikometri, tetapi juga memerlukan pendekatan kualitatif yang dapat dikuantifikasikan. Tidak hanya pengukurannya dengan skala interval saja, tetapi menggunakan skala rasio yang dapat digunakan juga. Salah satu ciri psikologi klinis makro ini adalah menggunakan konsep dalam psikologi klinis untuk unit yang lebih besar seperti organisasi, masyarakat, sistem, dan kebijakan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya akan menjelaskan tentang perbedaan psikologi klinis mikro dan psikologi klinis makro, di mana psikologi klinis makro yang pertama menangani secara perorangan, yang kedua cara pandang untuk mengetahui psikopatologis seseorang, dan yang terakhir adalah alat ukur menggunakan alat tes. Yang kedua, psikologi klinis makro, di mana penanganan pada ranah yang lebih luas, yaitu ranah publik, yang dimana masyarakat, sistem, organisasi, dan kebijakan. Yang kedua, ada cara pandang untuk memberikan kesejahteraan perorangan ataupun kelompok. Dan yang terakhir yaitu hampir sama dengan pendekatan psikologi komunitas. Selanjutnya saya akan membacakan contoh kasus di mana seorang anak PSK yang ikut tinggal di daerah lokalisasi ikut mengalami patologi sosial di lokasi tersebut. Jika kasus ini ditangani secara psikologi mikro, maka penanganannya dengan melakukan konseling, merubah cara berpikir, dan menanamkan konsep diri terhadap anak tersebut. Dan jika dilakukan dengan menggunakan psikologi makro, maka penanganan memperhatikan bagaimana lingkungan sekitar yang membentuk kepribadian si anak, lalu dilakukan dengan mengubah kondisi lingkungan si anak dengan cara pindah rumah dan lain sebagainya. Baik, kesimpulan dari materi kali ini yaitu terapan psikologi klinis mikro lebih mengarah pada individu atau perorangan dan juga lebih pada ranah yang kecil. Sedangkan pada terapan psikologi klinis makro lebih mengarah pada pendekatan kualitatif. Cara kerja dari terapan psikologi mikro mampu bekerja sendiri, sedangkan pada psikologi makro ia harus bekerja sama dengan orang lain. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.